Metode saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada proses berpikir ilmiah. Metode ini diterapkan melalui 5 langkah utama: mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Sebagai contoh, langkah pertama, mengamati, melibatkan siswa dalam mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber. Kemudian mereka menanya untuk memperdalam pemahaman. Selanjutnya, siswa diajak untuk mencoba atau bereksperimen sesuai dengan materi pembelajaran. Setelah itu, mereka menalar untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen. Akhirnya, mereka mengkomunikasikan hasil pembelajaran kepada teman-teman atau guru. Proses ini membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. A few moments later. Sebagai ilustrasi, berikut adalah penerapan metode saintifik di kelas. Siswa diajak untuk mengamati materi sastra, menanya tentang struktur cerita, mencoba membuat draft tulisan, menalar hasil revisi, dan akhirnya mengomunikasikan karya mereka dalam bentuk presentasi atau publikasi. Baca di papan ada 2 kertas bertuliskan prosa baru dan kegiatan mencoba atau eksplorasi awal merupakan kegiatan mengumpulkan informasi tentang materi pelajaran yang telah ditugaskan guru untuk dipelajari pada pertemuan terakhir minggu sebelumnya. Dalam kegiatan ini, guru memberikan kartu bertuliskan jenis karya sastra prosa lama dan jenis karya sastra prosa baru. Siswa diberikan perintah untuk menempelkan di depan sesuai dengan judul pada lembar di papan tulis. setelah menempelkan kertas tadi, siapa yang bertanya? Dasar kalian apa? Kenapa menempelkan itu di prosa baru dan prosa lama? Karena berdasarkan ciri-ciri. Dasar apa lagi? Karakteristik. Kira-kira apa sih kita bahas hari ini? Karakteristik prosa lama dan prosa baru. Baik, itulah tujuan pembelajaran hari ini adalah membedakan karakteristik prosa lama dan prosa baru. Mengetahui prosa lama itu bagaimana karakteristiknya dan prosa baru itu bagaimana karakteristiknya. Silakan dibuat kelompok. Dari sekarang bisa dimulai. Kira ini kutipan dari Hikayat dan dari. Dalam kegiatan mengamati, siswa diberikan kutipan karya sastra prosa lama dan kutipan karya sastra prosa baru. Dengan penugasan, siswa mencari karakteristik dari kutipan tersebut. Kelompok 1 membahas karakteristik dongeng Lebay Malang dan kelompok kedua membahas kutipan Senyum Karyamin. Dalam kegiatan menanya, siswa diberi kebebasan untuk bertanya kepada guru maupun bertanya kepada siswa dalam satu kelompok diskusi berdasarkan tugas yang diberikan. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya secara tidak langsung mengumpulkan data dari kutipan bacaan yang diberikan guru dan hasil membaca yang ditugaskan guru pada pertemuan sebelumnya untuk memperkuat pendapat masing-masing kelompok. Setelah diskusi pertama selesai, siswa kemudian dikelompokkan kembali sesuai nomor di tiap kelompok. Selanjutnya, kelompok prosa lama akan terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok bernomor 1 akan membahas tentang karakteristik hikayat, kelompok bernomor 2 akan membahas dongeng, kelompok bernomor 3 membahas legenda, kelompok bernomor 4 membahas sage. Kelompok prosa baru akan terbagi dalam 4 kelompok dengan tugas kelompok 1 membahas karakteristik roman, kelompok kedua membahas karakteristik novel, kelompok ketiga membahas karakteristik cerpen,
dan kelompok keempat membahas karakteristik biografi. Baiklah anak-anak, saya kira sudah cukup karena tadi cukup saya lihat semuanya sudah diskusi dengan baik. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Tadi dari masing-masing kelompok ahli, silakan disampaikan pada kelompoknya sekarang hasil temuan terakhir tentang prosa lama dan prosa baru. Jadi prosa baru itu cerpen itu termasuk dalam prosa baru karena mungkin satu prosa lama itu contohnya tambun, jarah, biografi. Baiklah anak-anak, selesai ya untuk proses diskusi tingkat akhir. Dalam hal ini kelompok ahli sudah berkumpul dengan kelompoknya. Untuk itu saya minta perwakilan dari kelompok yang membahas prosa lama dan prosa baru satu anak untuk presentasi di depan sebagai hasil akhir dari diskusi kalian. Perwakilan kelompok siapa yang mau tampil? Yang prosa lama dulu. Oke, silakan Amanda. Kegiatan ini dilakukan oleh wakil kelompok yang membahas karakteristik prosa lama dan kelompok yang membahas karakteristik prosa baru. Siswa memaparkan melalui presentasi secara klasikal. novel, prosa populer, cerpen, dan biografi atau riwayat. Dari jenis-jenis ini, prosa baru bisa kita simpulkan bahwa prosa baru adalah sebuah karya sastra yang mengisahkan tentang kehidupan seseorang yang menarik dan kisahnya bisa kita ambil hikmahnya serta pesannya. Oke, silakan siapa yang akan menyimpulkan materi hari ini? Ya, silakan. Dalam kegiatan penutup, wakil siswa menyimpulkan apa yang telah dipelajari dengan menyampaikan inti karakteristik prosa lama dan karakteristik prosa baru. Kemudian guru memberikan pertanyaan lisan berkaitan dengan kutipan bacaan yang dibaca untuk membandingkan termasuk jenis prosa lama ataukah termasuk jenis prosa baru. Setelah kalian menyimpulkan, Bapak mau bertanya 2 pertanyaan. Kira-kira masuk kategori prosa lama atau prosa baru judul karya berikut. Lebih malang, siapa yang bisa jawab? Iya. Prosa lama. Kenapa? Itu kan lebih malang termasuk ke jenis dongeng jenaka yang mengandung nasihat agama. Oke, religius ya? Iya. Ya. Baiklah, yang kedua, coba kira-kira dari kutipan Senyum Kalyamin itu masuk kategori prosa lama atau prosa baru? Siapa yang tahu? Saya Pak. Ya. Karena cerita itu mengangkat kehidupan kisah nyata dari seorang yang miskin yang berasal dari Jawa Tengah yang ditulis oleh Ahmad Rohani. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup paham ya? Ya. Oke, silakan kembali ke bentuk semula. Adakah yang sudah posisinya? Silakan, coba. Yang empat, silakan. Melalui proses ini, pembelajaran tidak hanya berlangsung secara pasif, tetapi juga melibatkan siswa secara aktif. Hasil akhirnya adalah karya nyata yang memberikan dampak positif pada pembelajaran siswa. Lalu, apa yang membuat metode ini begitu istimewa? Salah satunya adalah kemampuan metode saintifik untuk mengintegrasikan berbagai keterampilan. Siswa diajak tidak hanya belajar teori, tetapi juga menerapkannya dalam situasi nyata. Namun tentu saja ada tantangan. Misalnya penerapan metode ini membutuhkan kreativitas guru dan dukungan fasilitas yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, guru dapat menyederhanakan langkah-langkah atau menggunakan teknologi digital untuk mempermudah proses. Baik,
Saat ini saya bersama dengan guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 4 Jember. Mungkin bisa diperkenalkan Ibu dengan Ibu siapa? Oh, iya, baik. Terima kasih kunjungannya sore hari ini ya. Ada Mbak Nirita sama Mbak Intan ya. Nah, baik. Ibu perkenalkan dulu, nama Ibu Ida Ernawati. Ibu mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 4 Jember. Sebelumnya SMA Negeri 4 Jember ini mengajar di mana? Oh iya, itu di SMA Negeri 4 Jember itu per 1 Juli 2020. Nah, sebelumnya Ibu di Banyuwangi membersamai anak-anak berkebutuhan khusus. Wah, jadi berbeda ya. Di Banyuwangi Ibu Ida bersama anak-anak berkebutuhan khusus selama lebih kurang 15 tahun. Sekali ya dengan mereka ya, ketika di Jember ternyata harus beralih ke SMA Negeri 4 Jember. Lalu apakah Ibu selama di kelas menggunakan metode pembelajaran saintifik? Oh iya, jadi metode pembelajaran saintifik pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu sangat bagus juga diterapkan gitu. Jadi juga pernah tentunya menggunakan. Lalu untuk penerapannya sendiri dalam bahasa Indonesia bagaimana Bu? Untuk penerapan metode saintifik sudah terapkan dalam menulis novel ya. Jadi di tahun 2020. Nah, untuk penerapan metode saintifik yang sudah gunakan itu untuk pembelajaran menulis novel ya. Jadi di pembelajaran kelas 12 itu ada materi novel. Nah, menikmati novel begitu ya. Nah, jadi di awal ada semacam ada menganalisis novel ya, kemudian sampai pada kerangka novel. Nah, di dalam kerangka novel itu Bu Ida lihat hasilnya itu sangat bagus dari adik-adik itu. Terus ternyata setelah Bu Ida tanya-tanya, ada beberapa peserta didik itu yang memang sudah menulis novel di Wattpad. Nah, ini kesempatan sekali. Akhirnya Bu Ida memberi kesempatan untuk lebih memaksimalkan imajinasi mereka, karena di SMA itu kan masa tajam-tajamnya imajinasi ya. Oh iya. Nah, Bu Ida memberi kesempatan pada mereka untuk mengembangkan kerangka novel yang sudah mereka buat. Nah, tapi ya tidak serta-merta mereka langsung jadi sebuah novel, tentunya kan tidak ya. Semua ada proses. Jadi namun sebelum melangkah pada kerangka itu, mereka melakukan observasi dulu ya. Tentunya ini peran Bu Ida sebagai guru bagaimana mengantarkan mereka untuk imajinasinya ini berkembang. Nah, jadi mereka akan mengamati struktur dari sebuah novel. Nah, dari sini pada awalnya Bu Ida sajikan novel yang Bu Ida beri kesempatan pada mereka untuk membaca novel yang ada di perpustakaan. Dan Bu Ida mungkin membawa beberapa novel yang Bu Ida ada untuk mereka sekedar membaca, atau sebagian lagi ada yang membaca melalui gawainya ya. Jadi mereka berliterasi ya, sebuah novel. Nah, di minggu berikutnya, di pertemuan berikutnya, Bu Ida mulai bertanya,
Jadi tentang unsur-unsur yang mereka temukan dalam sebuah novel ya. Nah, ada unsur intrinsik, ekstrinsik, itu kan tinggal mengulas saja ya, karena di kelas mulai di SMP itu sudah ada unsur intrinsik, ekstrinsik, cerpen ya. Kemudian di kelas 10 ada, di kelas 11 ada, nah, di kelas 12 ini mengarahnya ke novel. Nah, jadi dari sana mereka sudah menemukan apa yang mau disampaikan setelah membaca novel-novel itu. Nah, dari situ akhirnya Bu Ida bertanya ke mereka bagaimana, mengapa tokoh ini kamu anggap paling menarik gitu ya. Nah, kemudian settingnya di mana, termasuk unsur-unsur tadi sudah ya. Kemudian mengumpulkan informasi. Nah, dari sini Bu Ida mulai membuka imajinasi mereka. Apakah dari novel yang kamu baca itu kamu pernah mengalami begitu? Tidak Bu, saya tidak mengalami hal itu, tapi saya ada pengalaman seperti ini. Nah, dari beberapa anak ada yang menyampaikan ya ide ceritanya, ya, menyampaikan ide cerita. Kemudian kalau misalnya kamu mengalami hal ini, apa yang akan kamu lakukan? Nah, mereka mulai bercerita. Dari sekelumit cerita itu, ya, sesungguhnya mereka sudah muncul idenya, ya, muncul ide. Dan ide itu ketika aku menemukan masalah seperti ini, aku akan melakukan hal ini misalnya. Nah, itu sudah modal awal bagi penulisan sebuah novel. Nah, akhirnya dari ide-ide itu Bu Ida minta untuk mereka menulis kerangka. Kerangkanya tidak jauh dari ya, unsur-unsur sebuah novel itu. Ya, dari temanya apa, kemudian mau menggunakan alur seperti apa, ya kan. Apalagi yang sudah membaca novel lebih dari 5, mereka sudah akan paham betul ya dalam menulis novel itu. Nah, berikutnya adalah mengasosiasi atau menganalisis data. Ketika sudah memiliki ide, ya, mereka mungkin akan menemukan nanti kira-kira apa yang bisa saya masukkan dalam novel ini, cerita ini. Kalau saya akan bercerita tentang misalnya tokoh utama ini menderita penyakit apa misalnya. Nah, mereka mulai literasi tentunya. Kalau penyakit misalnya tokoh utama mengalami sakit apa ya, sakit emah misalnya. Nah, penyakit emah itu seperti apa, terus pengobatannya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, itu untuk memperkuat apa, kelogisan cerita ya. Jadi di sana, nah, setelah itu mulai kerangka tadi sudah dikembangkan, kemudian data-data sudah ada, yang dibutuhkan ada, mulailah mereka menulis sebuah mini novel. Ya, mini novel. Bu Ida tidak muluk-muluk. Sudah 20 halaman A4 saja begitu ya. Nah, dari sana ternyata apa yang terjadi seminggu kemudian Bu Ida bertanya, Bu, saya sudah dapat 20 halaman tapi belum masuk ke konflik begitu. Baru perkenalan tokoh-tokohnya. Bagus. Terus bagaimana? Ya dilanjutkan begitu. Nah, akhirnya seiring waktu terus berlanjut. Ternyata setelah mereka menemukan ide dan cerita itu mulai ditulis, sulit berhenti. Ya, ada yang sampai 150 halaman, sebentar tunggu gitu. Padahal kan di kelas 12 setelah itu terbentuk dengan ujian praktik dan lain-lain ya. Nah, maka dari itu mereka terus berkembang imajinasinya. Nah, di dalam penulisan itu Bu Ida selalu menyisihkan
waktu untuk mereka berkonsultasi. Ya, di samping melalui Google Classroom, ada kalanya Bu Ida beri komentar, ada 10 komentar, Bu yang ini maksudnya apa, yang ini maksudnya apa. Nah, itu kita jelaskan di sana. Jadi perkara dan ada kalanya mereka sudah membawa laptop ya, ada membawa laptop kemudian langsung diikuti di situ. Nah, begitu deadline yang sudah Bu Ida tetapkan yaitu 2 bulan, ini ada beberapa anak yang masih belum selesai dan halamannya di luar apa ya, di luar ekspektasi Bu Ida. Jadi Masya Allah gitu, Bu Ida menulis tidak sampai sebanyak ini gitu ya, ada yang sampai 860 halaman. Wow. Ini nyetopnya ini 60. Nah, di stop ini bagaimana? Jangan sedikit lagi katanya. Nah, itu hasil dari pembelajaran menggunakan metode saintifik. Ya, jadi memang langkah-langkah awal tadi kalau boleh Bu Ida ulas ya. Jadi ada ini observasi, kemudian ada menanya, lanjut kemudian ada mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasi, lalu mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebuah buku, dalam bentuk sebuah novel. Nah, ini kebetulan di angkatan Mbak Nilita yang cantik ini ya, waktu itu masih menulis cerita sejarah ya. Iya, jadi sejarah pribadi, karya yang terbaik Bu Ida bukukan di sini. Iya. Sudah bukukan di sini. Nah, ini angkatan Mbak Nilita tahun 2022 ya. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya adik-adik kelas itu sudah menulis sendiri-sendiri novel ya. Wah, sudah keren. Keren. Ada banyak ini juga ya Bu. Jadi akhirnya karena mereka sudah menulis novel ini, nilai ujian praktik bahasa Indonesia Bu Ida ambilkan dari sini. Wih, keren sih adik-adik ini ya. Udah bisa bikin novel. Ada yang sampai 3 katanya ya Bu dari Semapa. Ketika di Semapa 1 ya, tapi setelah kuliah itu saat ini dia menyelesaikan novel yang ketiga. Bimbingan Bu Ida ini. Iya. Tapi karena mereka mau, ayo Bu Ida siap membimbing. Tapi kalau yang dibimbing tidak mau kan ya bagaimana? Gitu. Jadi niat mereka Bu Ida hanya mendampingi aja, ya, memotivasi. Nah, memang ada yang di ini angkatan kemarin ya, sekarang baru semester 2 ya, sekarang semester 2 ya, semester 1 Ibu. Oh ya, ganjil ya. Nah, itu di kelas 10 sudah menerbitkan 1 buku, waktu itu mengikuti lomba menulis novel, belum juara, tapi kan sama panitia lomba buku itu diterbitkan. Terus kelas 12 kemarin dia ikut lagi, jadi kelas 10 ikut, kelas 12 ikut, itu 2 buku. Kira-kira kita bisa nggak nih? Harus bisa. Ya, harus bisa. Mungkin ada lagi? Terima kasih Bu, ilmu barunya banyak banget. Jadi metode saintifik ini berguna juga buat kita ke depannya. Iya. Iya. Yang penting ini saja sih, mengemasnya ya. Jadi metode saintifik bisa digunakan dengan maksimal apabila kita menyampaikannya tanpa paksaan. Ya. Iya. Jadi dikemas seringan mungkin, bukan apa? Boleh
sering nggak ya kalau Bu Ida bilang seringnya mungkin suasana kelas tetap enjoy, nah itu yang nyaman, terpenting iya. Kalau suasana kelas kita hari ini menggunakan metode saintifik tata laksananya begini mereka sudah pusing duluan ya. Jadi dari tahap ke tahap dilalui dengan ini aja, mengalir, tapi materi tetap tersampaikan. Itu sih. Terima kasih ya Bu atas waktunya kita wawancarai mengenai metode saintifik. Terima kasih juga sudah dikunjungi Mbak Intan sama Mbak Intan ya. Semoga bermanfaat pengalaman Ibu yang tidak seberapa ini ya. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Dari wawancara ini terlihat bahwa metode saintifik mampu menghasilkan pembelajaran yang tidak hanya aktif, tetapi juga produktif. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga menciptakan karya yang nyata, yaitu novel. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.